Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 42, bagian 1. Sejak pertempuran simulasi melawan iblis, Aisel telah mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dan mampu berjalan dengan kepala tegak. Hampir tidak ada siswa yang mengabaikannya lagi. Meskipun keluarga Morp dikenal sebagai pengkhianat oleh masyarakat umum, itu tidak penting di kalangan masyarakat sihir, di mana segalanya dibuktikan hanya melalui sihir. Kemampuan sihir Aisel yang luar biasa cukup untuk membuatnya kebal dari segala kritik. Akibatnya, dia kini dapat menulis tentang hal-hal semacam itu dengan penuh keyakinan. Ayahku. Akademi Sihir bukan hanya tentang pelajaran sihir. Itu adalah tempat yang berfokus pada berbagai aliran seperti mental, fisik, seni, dan kegiatan budaya, serta peduli pada siswa dalam berbagai cara. Terutama dalam aspek mental, mereka sering membahas alasan untuk mempelajari sihir, pola pikir yang diperlukan untuk menghadapi sihir hitam atau lingkungan rumah. Tugas kali ini adalah tentang pengasuhan. Jika ada seseorang yang memiliki pengaruh terbesar pada pengasuhan Aisel, itu adalah ayahnya, tanpa diragukan lagi. Di masa lalu, dia mungkin akan ragu dan takut untuk menulis tentang ayahnya dengan percaya diri. Tapi sekarang, dia tidak merasa malu sama sekali. Dia adalah penyihir yang cemerlang, lebih bijaksana dan penuh wawasan daripada siapapun. Dan dia dapat dengan bangga berkata, ayahku bukan pengkhianat. Ayahku Isaac Morp adalah penyihir hebat hingga saat-saat terakhirnya. Saat dia selesai menulis, Aisel menahan tawa kecil. Tentu saja dia belum bisa lengah. Dia tahu bahwa tugasnya itu provokatif dan bisa mengangkat alis di kalangan profesor lainnya. Namun itulah alasan dia menerima tantangan ini. Ini hanya langkah pertama dalam membersihkan nama ayahnya, dan dia bertekad untuk memulai dari sini. Ngomong-ngomong, Aisel melihat ke arah Baek Yusol yang sedang berbaring dan tidur jauh darinya. Sementara siswa lain telah meletakkan tugas mereka di meja, dia tidak membawa apapun. Sama sekali tidak ada. Dia merasa berhutang banyak padanya, jadi dia merasa seharusnya memberikan pengingat lembut. Hai, kamu. Baek Yusol menoleh dengan mata yang buram. Dia tampak seperti mayat, sampai-sampai Aisel mungkin mengiranya sebagai salah satunya. Apakah kamu membawa tugasmu? Tugas apa? Jika kamu tidak membawanya hari ini, kamu akan mendapat nilai F. Terserah. Baek Yusol menjawab sebelum kembali berbaring, dan sesaat kemudian, dia berbicara lagi. Nilai F? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraih rambutnya sambil menggigit bibirnya. Aku sudah sangat sibuk hingga bisa mati. Kenapa mereka memberi begitu banyak tugas? Apakah mereka pikir aku hanya mengambil kelas ini? Omong-omong, aku sedang membicarakan. Aisel terdiam, menyadari bahwa dia belum pernah melihat Baek Yusol menyelesaikan tugasnya. Dia khawatir dia mungkin akan menerima peringatan akademik, tetapi tampaknya dia melakukan hal yang benar dengan mengingatkannya. Saat Aisel kembali ke tempat duduknya, Baek Yusol dengan panik mengeluarkan selembar kertas. Tugas apa lagi tadi? Dia bergumam. Untungnya, rinciannya tertulis di buku catatannya. Menulis tentang hal-hal terkait pengasuhan, dia tidak punya pilihan selain mencatat beberapa ide dengan cepat, karena kelas akan segera dimulai dan dia belum menyiapkan apapun. Dalam keadaan terburu-buru, Baek Yusol menulis lirik sebuah lagu yang biasa dia dengarkan saat masih tinggal di Korea. Itu dari band G.O.D, berjudul Dear Mom. Lagu yang membuat Korea menangis di abad ke-20, itulah judul lagunya. Segera setelah menulis judul, Dear Mother, Baek Yusol dengan cepat menulis lirik lagu itu. Apakah kalian semua sudah menyelesaikan tugas kalian? Sudah. Para siswa menjawab dengan suara lantang. Baek Yusol merasa cemas dan berkeringat deras saat dia dengan tergesa-gesa menulis lirik lagu itu. Nyaris berhasil menyelesaikannya sebelum batas waktu pengumpulan. Setidaknya dia berhasil menulis cukup banyak, jadi dia tidak akan gagal. Dengan perasaan lega, Baek Yusol kembali bersandar di meja. Dia tidak berniat mengikuti kelas meskipun sudah menyerahkan tugasnya. Setelah kuliah selesai, secara kebetulan, Aisel dan dia kebetulan mengambil jalan yang sama untuk pulang. Mengapa kamu mengikutiku? Dia bertanya padanya saat dia berjalan dekat di sampingnya dan terus memberinya pandangan mencurigakan. Aku juga ada urusan di arah ini. Begitu. Dengan demikian, berjalan berdampingan, mereka melewati koridor berliku dan tiba di gerbang kelas setelah melewati lubang warp sementara. Kebetulan mereka memiliki tujuan yang sama. Bahkan barang yang mereka berdua lihat kebetulan sama. Papan promosi klub. Apakah kamu juga berpikir untuk bergabung dengan klub? Kamu belum bergabung dengan yang manapun. Mengapa tidak?
kamu masih bisa bergabung, bukan? Yah, kamu juga tidak punya teman. Apa? Tidak, maksudku, aku ditawari untuk bergabung dengan sebuah klub beberapa hari yang lalu. Mendengar ini, Baek Yusol menatap Aisel, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Jeremy? Ternyata dia tidak bergabung dengan klub Jeremy dan sedang mempertimbangkan klub lain. Ya, itu tidak masalah. Itu benar-benar tidak penting. Gabunglah dengan klub Catur Jiwa kami. Ini yang terbaik untuk para penyihir. Kami merekrut anggota untuk klub penulisan rune. Ayo belajar keras dan masuk universitas. Gabunglah dengan klubku jika kamu mencintai dan menghargai buku. Ada banyak klub di Stella, tetapi tidak banyak klub yang diizinkan untuk melakukan kegiatan eksternal khusus. Dan ada banyak persyaratan yang tidak perlu untuk keanggotaan. Sebelumnya, salah satu alasan mereka membiarkan Kashif Derek sendirian adalah karena, meskipun dia brengsek, dia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki pengaruh cukup untuk menciptakan klub khusus yang diizinkan berburu dan menjelajahi ruang bawah tanah. Jika mereka secara halus merebut klubnya, itu akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi mereka. Namun, rencana ini ditunda untuk saat ini. Merebut klub anggota senior tidak hanya akan sulit, tetapi juga menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Itu harus menjadi pilihan terakhir. Yang pertama dulu, pikir Baek Yusol sambil melihat daftar anggota klub. Ada Hong Bi-yeon dari klub Elang Merah, Jeremy dari klub Scalben, Haewon Riang dari klub Blossom, Edna dari klub Penyembuhan, dan Aisel yang tidak terafiliasi. Kebanyakan dari mereka tergabung dalam klub besar dengan siswa tingkat 2 atau 3 sebagai pemimpin. Hanya Jeremy yang merupakan bagian dari klub Scalben, dan dia mungkin mendapatkan posisinya sebagai pemimpin. Tampaknya dia tidak tertarik pada klub lain. Meskipun seseorang bisa mendirikan klub di tahun pertama, tidak banyak gunanya jika mereka mendirikannya terlambat. Tidak banyak orang yang akan bergabung, dan mendapatkan izin untuk kegiatan luar khusus akan semakin sulit. Hai, bukankah kamu punya banyak koneksi? Dia tampak benar-benar bingung dengan pertanyaan itu. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aisel. Yah, itu benar, tapi dia menghela nafas dalam-dalam. Tanya orang lain saja. Tapi belakangan ini kamu cukup populer. Benarkah? Dia bertanya, terkejut. Kemampuan sihirnya yang luar biasa akhir-akhir ini telah membuatnya populer dan orang-orang tampaknya lebih memandangnya dengan baik. Namun, aku belum pada titik di mana aku bisa mendirikan klub. Dan hal yang sama berlaku untukmu, bukan? Tambahnya. Itu benar, jawabnya dengan desahan. Saat mereka memikirkan pilihan mereka, mereka merasakan seseorang mendekat dari samping.